Dasar agronomi adalah ilmu dalam pertanian yang mempelajari bagaimana cara menanam, merawat, dan mengelola tanaman dengan baik. Ilmu ini mencakup pengelolaan tanah, air, benih, pemupukan, sampai teknik budidaya agar tanaman bisa tumbuh optimal dan menghasilkan panen yang maksimal. Adapun tujuan dari percobaan praktikum ini untuk mengetahui dan memahami respon pertumbuhan dan produksi tanaman jagung terhadap pemberian kompos dan pupuk NPK. Faktor yang mendukung pertumbuhan tanaman itu ada cahaya matahari untuk fotosintesis, air untuk proses metabolisme dan penyerapan hara, unsur hara sebagai sumber nutrisi tanaman, suhu yang sesuai untuk pertumbuhan, kemudian ada udara sebagai sumber CO2 dan O2, dan yang terakhir itu ada tanah sebagai media tumbuh dan penyedia hara. Adapun alat dan bahan yang digunakan selama praktikum berlangsung. Dilakukan pembukaan lahan praktikum dasar agronomi untuk komoditi jagung dengan mencabuti gulma dan meratakan tanah agar siap untuk diolah. Dilakukan pengukuran lahan antar kelompok dengan menggunakan meteran khusus. Dilakukan pembentukan plot untuk memecah lahan pertanian menjadi beberapa blok yang sesuai dengan kebutuhan penanaman. Ini dilakukan supaya lebih mudah dalam melakukan pengolahan dan pengamatan tanaman dengan teratur. Pengisian polybag dilakukan dengan media tanam yang sesuai, berupa campuran tanah, kompos, untuk menyediakan lingkungan tumbuh yang optimal bagi bibit sebelum ditanam. Penanaman bibit dilakukan di dalam polybag sesuai dengan tata letak yang telah ditentukan, agar bibit ditanam dengan baik di dalam media tanam dan bibit disesuaikan posisinya agar stabil serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baik. Pemberian kompos dilakukan untuk memberikan kompos pada polybag untuk meningkatkan kesuburan tanah, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dan mendukung pertumbuhan bibit secara optimal. Dilakukan pemasangan plang dengan ketentuan panjang 2 meter dan trilpack dengan ukuran 50 cm x 50 cm dan cat hitam. Kemudian plang ditancapkan di depan pot dengan kedalaman 30 cm dan 170 cm panjang dari permukaan tanah hingga atas plang. Dilakukan penyiraman secara rutin untuk memenuhi kebutuhan air tanaman selama masa pertumbuhan. Dilakukan penyiangan dengan membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Gulma dapat bersaing dengan tanaman jagung dalam memperoleh air, cahaya, dan unsur hara. Pembersihan gulma dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak akar tanaman. Dilakukan penjarangan apabila terdapat lebih dari satu tanaman yang tumbuh dalam satu lubang tanam. Tanaman yang memiliki pertumbuhan kurang baik dicabut dan disisakan satu tanaman yang paling sehat. Penjarangan bertujuan untuk mengurangi persaingan antar tanaman dalam memperoleh unsur hara. Dilakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK sebanyak 2,5 gram dan pupuk urea sebanyak 3 gram pada setiap tanaman jagung manis sesuai dosis yang telah ditentukan. Pupuk diberikan di sekitar media tanam dan ditutup dengan tanah. Dilakukan pengamatan pada setiap tanaman untuk melihat pertumbuhan tanaman. Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun. Dilakukan penyemprotan pestisida dengan merek Antrakol dengan dosis 2 gram dan ditambah 500 ml air. Penyemprotan dilakukan secara merata untuk mencegah tumbuhan terjangkit oleh hama. Dilakukan pemanenan tanaman jagung manis untuk memperoleh hasil panen yang optimal dengan mengeluarkan seluruh tanaman dari polybag secara hati-hati. Kegiatan ini dilakukan agar bagian akar, batang, dan buah tetap utuh sehingga dapat digunakan untuk pengamatan dan penimbangan lebih lanjut. Dilakukan pembersihan akar dengan membuang tanah yang masih menempel. Hal ini bertujuan agar kondisi akar lebih mudah diamati dan hasil penimbangan menjadi lebih akurat. Dilakukan penimbangan akar, buah, dan tajuk menggunakan timbangan analitik untuk memperoleh data berat masing-masing bagian tanaman. Dilakukan foto bersama seluruh anggota kelompok di area praktikum kegiatan panen. Hal ini dilakukan sebagai bukti pelaksanaan praktikum dan pelaksanaan kegiatan panen. Pasca percobaan dari tanaman jagung yang kami tanam pada tanggal 26 Februari 2026 dan dipanen pada tanggal 13 Mei 2026. Ada 2/8 pupuk yang akan kita bandingkan. Oke, yang pertama kita lihat dulu persentase percobaan. Jadi rumusnya simpel, jumlah benih yang tumbuh dibagi jumlah benih yang ditanam dikali 100%. Nah, untuk P0 itu perlakuan kompos ditambah setengah dosis dari NPK. Dari 14 benih yang ditanam semua tumbuh. Jadi persentase percobaannya itu 100%. Dan juga dengan P1 yang full 100% NPK, hasilnya juga 100%. Artinya kedua perlakuan ini sama-sama bagus dalam hal percobaan, tidak ada benih yang gagal. Kita masuk ke data tinggi tanaman. Oke, perlakuan pertama itu adalah P0, yang dimana itu kombinasi kompos ditambah setengah dosis rekomendasi pupuk NPK. Dari 18 tanaman yang diamati, rata-rata tinggi tanaman berkisar antara paling rendah itu 53 cm dan paling tinggi itu sampai dengan 91 cm pada akhir pengamatan di MSTP 8.
Nah, tanaman dengan pertumbuhan terbaik itu adalah tanaman 11 dengan total tinggi itu di 728 cm dan rata-rata di 91 cm. Sementara yang terendah itu adalah tanaman 18 dengan rata-rata hanya 57 cm. Kita lihat data perlakuan kedua. Data P1. Perlakuan kedua adalah P1 dengan dimana itu 100% pupuk NPK tanpa kompos. Nah, rata-rata tinggi tanah itu berada di P0 berkisar paling rendah itu 43 cm sampai 70 meter. Nah, teman terbaik ini di perlakuan ini mencapai rata-rata 75 cm, sedangkan beberapa tanaman bahkan hanya rata-rata sampai 3 sampai 40 meter. Nah, kita lihat ke perbandingannya. Bisa kita lihat. Nah, lihat grafiknya. Grafik ini menunjukkan bagaimana tanaman jagung berkembang dari pertama sampai 8. Terlihat bahwa tanaman P0 yang dikompos dan standar dosis NPK terus bertumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman P1 yang diberi pupuk NPK penuh. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan kompos membantu tanaman menyerap hara lebih efisien sehingga pertumbuhannya lebih optimal meski NPK kurang. Pada grafik jumlah daun, terlihat bahwa jumlah daun tanaman jagung meningkat pada kedua perlakuan seiring bertambahnya umur tanaman. Pada perlakuan P0, yaitu menggunakan kompos ditambah setengah dosis rekomendasi pupuk NPK, menghasilkan rata-rata jumlah daun yang lebih sedikit lebih tinggi dibandingkan perlakuan P1 yang menggunakan 100% pupuk NPK. Jumlah daun tertinggi pada perlakuan P0 adalah 10 helai, sementara pada perlakuan P1 adalah mencapai 11 helai. Grafik ini menunjukkan seberapa tebal tanaman dapat berkembang setiap minggunya. Batang P0 tumbuh lebih tebal daripada batang P1. Ketebalan batang ini mencerminkan tanaman tumbuh lebih kuat dan lebih kokoh untuk menopang bobot daun dan bobot tongkol saat sudah besar. Grafik ini menunjukkan kapan masing-masing tanaman mulai berbunga, dihitung setelah hari tanam. Di sini kita perhatikan adalah mana yang lebih rendah, berarti tanaman akan lebih cepat berbunga. Rata-rata tanaman P0 itu berbunga di hari ke-55, sedangkan tanaman P1 itu berbunga di hari ke-58. Selisih 3 hari ini menunjukkan bahwa kombinasi kompos dan NPK membawa tanaman menuju ke fase generatif lebih cepat. Selanjutnya, bobot basah akar. Grafik ini membandingkan berat akar saat panen. Di sini justru P1 yang lebih berat rata-ratanya. Namun, ini bukan berarti P1 lebih baik. Akar yang lebih berat pada P1 kemungkinan terjadi karena tanah tanpa kompos lebih padat, sehingga akar harus berkembang lebih besar dan lebih masif untuk mencari hara dan air. Sebaliknya, pada P0, tanah yang lebih gembur karena kompos membuat akar tidak perlu berjuang keras sehingga bobotnya lebih ringan tapi lebih efisien. Selanjutnya, bobot basah tajuk. Grafik ini menunjukkan berat bagian atas tanaman yaitu daun dan batang saat panen. P0 rata-rata lebih berat dibanding P1. Ini sejalan dengan data tinggi tanaman dan jumlah daun sebelumnya yang membuktikan bahwa tanaman P0 memang lebih subur bagian vegetatifnya berkat peran kompos dalam memperbaiki kondisi tanah. Berdasarkan data jumlah tongkol, perlakuan menggunakan kompos ditambah setengah dosis NPK menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tanpa kompos. Pada perlakuan ini, seluruh 18 tanaman berhasil membentuk tongkol dengan rata-rata 1 tongkol per tanaman. Sedangkan pada perlakuan tanpa kompos atau hanya menggunakan 100% NPK, hanya 14 tanaman yang menghasilkan tongkol, sehingga terdapat 4 tanaman yang tidak membentuk tongkol. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kompos membantu meningkatkan keberhasilan pembentukan tongkol pada tanaman jagung. Berdasarkan data bobot basah tongkol, perlakuan menggunakan kompos juga memberikan hasil lebih tinggi. Rata-rata bobot basah tongkol pada perlakuan kompos mencapai 83,40 gram, sedangkan pada perlakuan tanpa kompos hanya 76,29 gram. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kompos tidak hanya membantu tanaman membentuk tongkol, tetapi juga meningkatkan ukuran dan berat tongkol. Hal ini terjadi karena kompos mampu memperbaiki kondisi tanah, menjaga kelembapan, serta membantu penyerapan unsur hara sehingga pertumbuhan tongkol menjadi lebih optimal. Adapun kesimpulan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Places I go make me feel tongue-tied. I can see